ini workflow yang saya jelaskan mungkin secara apa realnya gitu ya. Jadi kita pakainya cloud sama ChatGPT. Cuma cloud ini kan dari awal kita sudah pakai cloud ya, yang teman-teman yang sudah mengikuti ALK Workbook seri 3 gitu ya, sudah terbiasa. Jadi dengan cloud ini, template ALK Workbook kita upload, kemudian kita suruh dia melakukan analisa untuk perusahaan apa, periode tahun berapa gitu. Nanti dia akan otomatis menganalisa. Karena semua prompt sudah ada di ALK Workbook. Semua prompt sudah tertanam di ALK Workbook. Jadi di cloud ini, di chat box-nya kita hanya perintah eksekusi aja. Ya. Setelah itu, dia akan menghasilkan file Excel ALK Workbook PT yang kita analisa, misalnya PT ABC gitu ya. Jadi dari cloud, dia akan hasilkan eh, file ALK Workbook yang sudah terisi analisanya sesuai dengan perusahaan yang kita rujuk gitu ya, misalnya PT ABC. Oke. Kemudian file ALK Book ini kita akan tambahkan dengan prompt ya. Kita udah siapkan promptnya. Kita siapkan promptnya. Prompt satu yaitu perintah untuk menyusun storytelling. Nah, perintah ini kita nggak pakai cloud lagi, kita pakai ChatGPT. Kenapa nggak pakai cloud? Karena saya sudah coba cloud untuk bikin image itu tidak tidak sebagus ChatGPT. Dia bisa, cloud bisa bikin image, tapi hasilnya tidak sebagus ChatGPT. Ya. Jadi saya cenderung pakai ChatGPT. Nanti kalau teman-teman mau riset, mau pakai, saya udah riset pakai Gemini juga, pakai Gemini, pakai Grok, pakai Qwen, gitu. Itu tidak tidak terlalu memuaskan hasilnya. Ya. Gemini bisa, tapi hasilnya tidak sebagus ChatGPT dan tidak sekonsisten ChatGPT. Ya. Jadi dalam proses ini kita pakai ChatGPT. Jadi kita pakai prompt satu yang sudah disiapkan, plus kita upload ALK Workbook yang sudah terisi ke ChatGPT. Ya. Nah, nanti perintahnya sederhana, jalankan tugas sesuai dengan prompt terlampir gitu ya, yaitu prompt nomor satu ini. Masuk, blak, nah nanti dia kerja, dia mikir, kerja, dan sebagainya, kemudian dia akan hasilkan financial storytelling. Dia akan hasilkan financial storytelling. Ya, dia akan menceritakan tuh, misalnya PT ABC ini adalah perusahaan yang karena kita kita informasikan juga websitenya, dia akan cerita mengenai PT ABC. Ya, PT ABC ini begini, 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 dari sisi revenue begini, dari sisi profitabilitas begini, dari sisi likuiditas begini, solvabilitas, dan seterusnya. Sampai yang tadi saya batasin itu ada apa revenue, profitabilitas, likuiditas, solvabilitas dan financial distress. Nanti dia akan bikin kesimpulannya. Nah, teman-teman nanti kalau udah paham logiknya seperti ini bisa dirubah. Ya. Promnya bisa dirubah. Bisa dirubah nggak usah manual ngerubahnya, tapi suruh ChatGPT untuk ngerubah. Misalnya, tolong prompt untuk penyusunan financial storytelling ini ditambahkan dengan analisa untuk market valuation gitu ya, atau apa analisa valuation. Kemudian tambahkan dengan bisnis analisisnya, tambahkan dengan ya terserah mau mau apa, poin-poin apa yang mau ditambahkan. Nanti suruh ChatGPT untuk menyusun promptnya. Ya. Nanti dia akan nyusun promptnya sesuai dengan yang kita mau. Nah, nanti setelah financial storing ini dibuat, ya, dia akan keluarkan tuh financial storingnya di chatbox dia kan. Kita nggak usah apa-apain, biarin aja. Kita biarin aja, kemudian kita masukin prompt kedua. Prompt kedua adalah mengenerate visual infographic. Jadi di prompt kedua ini sudah ada ketentuan bahwa untuk mengenerate visual infographic ini dia harus merefer pada hasil dari financial storytelling ini. Jadi di prompt ini udah ada rinciannya. Un- eh,
apa di prompt ini juga ada batasannya yang sudah saya sebut tadi 8 halaman. Ya. Page 1 itu apa, page 2 itu isinya apa, page 3 isinya apa, sampai page 8 isinya apa. Itu semua udah ada ketentuannya. Sudah ada ketentuannya, apa yang harus disampaikan juga sudah ada. Jadi dia akan mengikuti ketentuan yang sudah ada di prompt dan akan merefer pada hasil financial storytelling ini. Nah, untuk menghasilkan ini promptnya universal. Nah, untuk menghasilkan image-nya kita harus bangun satu-satu. Kenapa satu-satu? Saya sudah mencoba menyuruh bangun semua, hasilnya tidak tidak sesuai ya, tidak sesuai harapan. Jadi memang harus satu-satu. Jadi dan itu memang memang salah satu rule of thumb kita main AI, ya, terutama ChatGPT, dia itu harus mikirnya satu hal di satu waktu gitu. Itu hasilnya akan lebih maksimal. Ya. Jadi kalau kita kita terlalu banyak memberikan instruksi ke dia, dia halunya itu semakin tinggi gitu. Dia akan banyak asumsi, banyak halu ya semau-maunya dia hasilnya gitu. Tetapi kalau kita fokus pada satu instruksi, cuma instruksinya kita pertajam gitu, dia akan nurut, ya. Akan nurut sesuai dengan kemauan kita. Itu kuncinya di situ. Makanya nanti membuat prompt, membuat image-nya itu kita harus per halaman. Tidak bisa langsung semuanya, tidak bisa. Oke. Nah, nanti dari prompt ini dia karena per halaman dia akan bikin nih visual infografiknya per halamannya. Per halaman. Jadi ada page satu cover gitu kan. Cover ini promptnya beda dengan executive summary. Ya. Page 2 executive summary, page 3 revenue analysis, page 4 profitability analysis, page 5 liquidity, page 6 solvability, page 7 financial distress, page 8 kesimpulan. Nah, ini promptnya beda-beda di dalamnya gitu ya. Ini udah ada semua di dalam. Prompt untuk masing-masing halaman sudah ada di dalam dan beda-beda. Beda-beda. Artinya cover itu harus bagaimana, apa yang ditonjolkan gitu ya. Kemudian executive summary, strukturnya harus bagaimana, yang ditonjolkan apa. Revenue analysis, strukturnya bagaimana, yang ditonjolkan apa. Itu sudah ada ketentuannya masing-masing di dalam promptnya. Nah, nanti kalau kalau teman-teman mau riset lebih jauh, itu bisa ditambahkan, misalnya dengan market valuation tadi. Nah, nanti juga karena kita suruh dia perbaiki atau revisi promnya untuk ditambahkan dengan katakanlah page 9 atau page 8-nya jadi market valuation gitu ya. Itu dia akan revisi promnya sesuai dengan kemauan kita. Dia akan revisi. Nah, kemudian nanti langkahnya juga akan beda. Ya, maksudnya urutan halamannya juga akan beda. Oke, oke, sampai sini jelas ya teman-teman ya. Nah, setelah semua image ini tergenerate, ya, 8 halaman ini tergenerate semua, kita masukin prompt yang ketiga. Prompt ketiga ini finalnya yaitu supaya semua image yang di-generate ini itu dijadikan satu dalam satu file PDF. Hmm. Jadi semua kita nggak perlu download satu persatu. Kalau mau di-download juga nggak apa-apa. Tapi maksudnya dalam proses ini kita nggak perlu download satu-satu. Kita langsung nanti ada prompt yang menyuruh dia menyatukan semua halaman ini dalam satu file PDF. Ya, prompt ketiga ini. Dan ini juga disesuaikan dengan ukuran yang tadi. Kalau kita di awal itu kita nyuruh dia dalam ukuran 16:9 gitu, makanya promptnya juga nanti yang 16:9 supaya pas gitu ya, supaya pas hasilnya. Setelah kita masukin prompt, kita suruh dia eksekusi, maka dia akan menghasilkan file PDF.